Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah serempak nih ayo namanya. Alhamdulillah juga jamaahnya banyak. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi di kajian rutin yang biasa diadakan 1 bulan 1 kali oleh MTRJ 5 ini. Dalam keadaan syukur alhamdulillah sehat walafiat, sholawat serta salam semoga tercurah limpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Pusdai, Jawa Barat. Hari ini Majelis Taklim Riyadul Jannah 5 Kota Bandung mengadakan kajian rutin bulanan dengan menghadirkan pemateri Ustadz Ridho Febri dengan tema wanita yang dirindukan surga. Kami akan meliput kegiatan ini. Ini Bapak Ustadznya kebetulan belum datang Bu, tapi sudah di jalan. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya Neng ya. Ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Penasihat yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Erni dan Ibu Lisa, yang kami hormati juga ibu-ibu pengurus dan panitia, ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah ya Bu ya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini yang biasa untuk menambah ilmu kita. Semoga langkah ibu-ibu semua dari rumah ke masjid ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ibu-ibu datang untuk menimba ilmu, untuk menambah ilmu, apalagi ini temanya sangat luar biasa. Kita sebagai seorang istri atau ibu-ibu, mungkin di sini ada yang masih lajang gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini temanya bagus sekali Bu, wanita yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita memang benar-benar sebagai wanita yang dirindukan oleh surganya Allah ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Baik, yang saya hormati keluarga besar dari MTRJ 5, bunda-bunda semuanya, semoga selalu istiqomah, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para bunda yang sudah hadir pada pagi hari ini juga semoga selalu diberkahi Allah, sehat afiat, dan juga insya Allah semoga ini bisa menjadi wasilah kita bisa kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya teh cilang-cileng. Tahu apa yang saya cari? Bener, whiteboardnya nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Tadinya sebenarnya udah ngonsep beberapa ayat yang mau saya keluarkan, tapi qadarullah mungkin lupa bunda, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kali kedua bunda saya ngisi di Pusdai, yang sebelumnya tuh udah lama kajiannya, kajian subuh bareng teman-teman Baikar Subuhan Bandung, dan waktu itu masih ada Allah yarham Mang Odet sebagai wali kota Bandung.
Ini kali keduanya, wasilahnya bunda-bunda dari Majelis Taklim Riyadatul Jannah yang 5 ketinggalan. Karena ini ibu-ibu wali murid dan juga anak-anaknya yang mungkin sudah alumni dari SMP 5 Bandung. Semoga istiqomah terus ya bun ya, mensiarkan kebaikan. Nah, ini temanya bagus bunda, menjadi wanita yang dirindukan surga. Ada nggak? Ada. Menjadi wanita yang diharapkan sama surga, ada. Saya keluarkan dulu, Ummu Salamah itu pernah cerita dan nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, wanita di bumi kah atau wanita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, dijawab sama Rasulullah SAW bahwa wanita yang paling utama adalah wanita yang di bumi asalkan dia solihah. Itu digaris bawahi, nanti saya bahas ya. Kalau kita ngomongin tentang wanita yang dirindukan surga, berarti ada dong wanita yang tidak diingini oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nah, itu harus tahu kita. Kenapa? Sebagai bentuk kewaspadaan kita. Saya tulis pertama Quran surat kedua ayat 208. Anggap aja saya lagi nulis ya. Quran surat kedua ayat 208, surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah walat tattabi'u khutuwatis syaiton. Apa pelajaran dari ayat ini? Gini bunda, Allah tuh ngasih tahu ke kita, hei hambaku, kata Allah, sungguh-sungguhlah kamu taat kepadaku secara menyeluruh, jangan dipilih-pilih, jangan yang ngambil syariat yang cuma disuka dan meninggalkan apa yang nggak disuka. Jangan, nikmati semua syariat-syariat yang aku berikan ya, kata Allah, dan waspada dengan musuhmu yang namanya syaitan. Allah tuh sesayang itu sama kita bu. Jadi kayak gini, Ridho, sok kamu ke Jogja, nanti sampai di Jogja temui seseorang yang nanti kamu bisa silaturahmi dengan Sultan Hamengkubuwono. Jelas. Terus ditambahin, nanti perjalanannya dari Bandung masuk Cisumdawu ke Cipali, nanti di Semarang baru arah ke Solo, Semarang Solo, tahu Semarang Solo, nanti keluar jangan kebablasan di Surakarta biar nanti masuk arah ke tol Prambanan. Tapi ingat, tol Cipali kelihatannya bagus dan lurus, tapi jalannya banyak yang bergelombang dan juga beberapa yang bolong. Kira-kira kalau udah dikasih tahu kayak begitu, hati-hati nggak hidupnya? Nah, Allah ngasih tahu tuh di ayat tadi bunda, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Hati-hati, kamu punya musuh namanya syaitan. Apa kerjaannya? Allazi yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan salah satunya rasa gelisah, was-was di dalam jiwa kita. Itu kerjaannya setan. Makanya di ayat yang lain di surat Al-Hijr Allah menyampaikan, di surat Al-Fatir Allah menyampaikan, perlakukan syaitan itu selayaknya musuh bagimu, jangan ditemenin. Kayak gimana syaitan itu? Di Quran surat ke-6 ayat 112 ada dua macamnya setan. Yang satu bentuknya jin, kerjaannya bikin was-was, bikin gelisah ya, kemudian bikin overthinking ya, gampang emosian, gede ambel, cik saha. Nah itu setan wujudnya jin, ngebisikin. Yang satu lagi setan wujudnya manusia, itu yang paling bahaya. Saha? Teman gibah, teman maksiat, teman berbuat kefasikan, keburukan, kemunafikan dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai antisipasi dari Allah buat kita biar ngejalanin hidup harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan ada wanita-wanita yang dirindukan surga dan wanita-wanita yang akan dibenci oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gambaran hadisnya kata Nabi, Allah tidak akan mengizinkan dan bahkan tidak akan membiarkan wanita ini mencium baunya surga. Mencium surga itu dari jauh apa dari dekat?
dari jauh. Yang namanya tercium itu dari jauh. Siapa? Orang-orang yang sombong. Siapa orang yang sombong itu? Dua kategorinya. Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itu orang yang sombong. Contoh, ngapain sih dia yang jadi ketua majelis taklimnya? Kan dia anak baru juga gabung setahun 2 tahun. Aku yang udah 10 tahun, kok nggak ditunjuk sih? Nah, itu gambaran merendahkan orang lain. Nah, turunan dari sifat sombong ini diantara, oh masya Allah, datang whiteboardnya bunda. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak. Dipalih dia Pak. Hatur nuhun. Palih dia. Jazakumullah khairan kasir. Hatur nuhun. Masya Allah. Kita doain beliau-beliau sehat, panjang umur, rumah tangganya berkah, sakinah, bahagia, anak keturunannya soleh dan soleh. Hatur nuhun Bapak. Saya bisa berdiri kalau gitu. Pertama, Quran surat ke-2 Al-Baqarah. Jadi kalau ngundang saya nggak repot ibu, nggak harus jemput-jemput, apalagi Bandung, nggak harus milihin hotel yang terbaik, nggak usah, sediain whiteboard aja, saya datang. Pertama tadi Quran surat kedua ayat 208. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, ketika kamu berislam harus serius, sungguh-sungguh. Tapi ingat, nanti ketika kamu berislam secara serius itu pasti akan ada yang namanya musuh bagi kamu. Siapa? Setan. Kayak gini deh, paling gampang. Nah, kamu belajar sungguh-sungguh di sekolah, tapi jangan berharap semua teman satu kelas itu akan menyukai kamu ketika kamu pintar. Paham? Betul kan? Kata Allah, hambaku, sok kamu sungguh-sungguh ibadah. Ibadahnya kan ada 2. Satu, serius dalam Islam ini kan beribadah di 2 hal. Satu, Quran surat ke-51 ayatnya 56. Yang kedua, Quran surat kedua ayat 30. Yang ini hablum minallah, yang ini hablum minannas. Kata Allah, sungguh-sungguh ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguhlah berbuat baik kepada siapapun, tapi jangan berharap semua orang akan mencintaimu. Karena apa? Karena nanti akan ada orang-orang yang gak suka sama kamu, dan akan ada yang menjadi musuh bagi kamu, ngegoda kamu, kadang bikin kamu merasa lelah dan capek saat beribadah, dan bahkan julid sama kamu ketika kamu jadi baik. Betul kan? Siapa setannya? Quran surat ke-6 ayat 112. Satu bentuknya jin, yang kedua bentuknya manusia. Ini pasti akan jadi ujian buat kita bunda. Bunda pakai pakaian syar'i begini, terus tiba-tiba ada temennya yang julid. Saya mah apal gimana dia dulu, sosokan ngaji, sekarang ngajak-ngajak orang lagi. Persis kayak tadi pagi ada yang komentar di salah satu postingan saya bunda. Masya Allah, pagi-pagi tadi kok saya baca komentarnya pas di lampu merah pasteur. Kata beliau begini, mikirin surga lah, bersolek kan buat di dunia, kok ngomongin surga. Kata dia. Belum saya balas, dan saya nggak mau balas. Kenapa? Wallpapernya kelihatan kecil, perempuan yang nggak berjilbab, percuma. Lebih baik didoain, ya, bukan ngerendahin, bukan bunda, tapi meminimalisir berdebat. Kata Imam Syafi'i, tinggalkan berdebat dengan orang-orang yang tidak paham, ya. Jadi itu ajaran yang harus kita lakukan. Kalau mau didebat bisa aja bunda. Kenapa? Itu bagian dari dakwah, tapi dakwah juga harus tahu tempat, dengan siapa kita bicara. Kelihatan gambarnya kecil, ternyata profil picture-nya perempuan tidak berjilbab. Cukup didoain aja yang begitu-begitu. Kayak kemarin video-video saya yang tentang perselingkuhan viral lagi. Mention tuh nama-nama tertentu, ya, gak usah disebut ya, alhamdulillah. Disebut di-mention tuh nama-nama tertentu bunda. Saya balas komentar yang ada nama-namanya itu dengan sederhana, semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk semuanya, termasuk untuk mbak. Kenapa termasuk untuk mbak? Kata
Kata Nabi SAW, surga itu diharamkan bagi para pencela. Yang mention nama berarti dia pencela. Orang pencela itu baik apa sombong? Sombong karena merasa dirinya lebih baik. Setiap orang tuh pernah bermaksiat dan salah, Bunda. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tugas kita tuh bukan menghakimi kesalahan. Benci sifatnya silahkan, tapi jangan pernah membenci orangnya. Bunda, ini sedikit ya sebelum saya lanjut ke sini dan ngomongin tentang wanita yang ditolak sama surga dan dirindukan surga. Ada yang tahu nama aslinya Fir'aun dan Qarun? Nggak usah jauh-jauh deh. Bunda tahu surat ke-111? Yarhamkumullah. Tabbat yada abi lahabiu, surat Al-Lahab. Pertanyaan saya, siapa nama istrinya Abu Lahab? Disebut nggak sama Allah? Ummu Lahab gitunya. Ya kan, Abu Lahab itu bapaknya Lahab, ya kan? Nah, pertanyaan saya, siapa nama asli Qarun? Siapa nama asli dari Fir'aun? Siapa, Bun? Itu jabatan. Itu jabatan. Kan Ramses 1, 2, 3, 4 ya, Paroah 1, 2, 3, 4 ya, dan lain sebagainya. Kenapa Al-Qur'an menuliskan kalimat Fir'aun, Qarun, tidak menyebutkan nama? Karena apa? Islam itu ngajarin ke kita, sebrengsek-brengseknya orang, benci sifatnya, jangan jatuhkan namanya. Jangan jatuhkan namanya. Ini ajaran Islam, akhlak. Akhlak itu begitu. Islam ini dakwah, Bunda, berkembang itu dengan akhlak. Dan rusaknya Islam, rusaknya dakwah dengan buruknya akhlak seseorang. Siapa? Ya kayak yang sudah-sudah kan, ngapain saya pakai jilbab? Toh yang pakai jilbab juga jadi pelakor misalkan. Yang salah kan bukan jilbabnya, bukan pakaiannya, tapi sifatnya yang salah. Ngapain ngaji, da ustadznya cunihin, punten. Yang salah itu bukan dakwahnya, itu memang oknum-oknum tertentunya yang melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Kenapa? Dia berdakwah itu sudah jauh lebih baik, walaupun sisi lainnya dia cunihin. Kenapa? Bayangin kalau nggak dia berdakwah, kaditu dia, Bunda. Iya kan? Selalu ada kebaikan. Saya diajarin salah satu guru saya. Saya punya guru lintas harokah dakwah, Bunda. Dari Persis ada, Muhammadiyah ada, NU garis lurus banyak. Guru kita namanya Gus Baha. Jangan mencela driver-driver online yang ketika waktunya tarawih mereka masih keliling nganterin makanan dan penumpang. Kenapa? Tarawih itu sunnah, sedangkan cari nafkah buat keluarga wajib. Respect sama mereka, Bunda. Itu akhlak namanya. Itu Islam. Masuk masjid kaki kanan, itu akhlak namanya. Dan akhlak itu, akhlak yang bagus itu paling nggak disuka sama setan. Makanya dia pengen menggelincirkan kita. Kenapa? Karena pengen cari teman di neraka. Nanti kita ngadu sama Allah gini, ya Allah, saya bermaksiat itu karena dibisiki oleh setan. Kata kita, setan bilang, ada di beberapa surat dan ayat di dalam Al-Quran. Kata setan, bukankah sudah datang nabi dari golonganmu sendiri yang membawa kebenaran? Apa kebenarannya itu? Al-Quran. Salah satunya firman Allah ini, apa? Hati-hati kamu punya musuh namanya setan. Setannya bisa berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia. Kalau berbentuk jin, yang dia membisikkan sesuatu ke dalam jiwa kita, was-was, overthinking, rasa takut, ya. Akhirnya apa? Muncul sifatnya pelit, arogan, gampang marah, impulsif dan lain sebagainya. Itu kerjaan setan bentuknya jin. Salah satunya namanya Qarin. Namanya Qarin. Yang bahaya lagi, setan wujudnya manusia. Apa? Teman maksiat. Maksiat apa? Mulut, mata, telinga, tangan.
kelompok yang bersekongkol untuk melakukan kemaksiatan, korupsi, markup anggaran, tipu-tipu dan lain sebagainya. Itu setan tapi wujudnya manusia. Tapi jangan coba-coba bunda, ketika ada ngelihat kasus korupsi naikin ke story, kata Ustadz Ridho ini setan bentuknya manusia, tekenging. Ini Quran cuma ngasih tahu ke kita, ya. Terus tiba-tiba suami ngelakuin kesalahan, papa teh juga setan manusia, nggak boleh, nggak boleh, ya. Jadi kita harus menempatkan ilmu sesuai dengan porsinya, jangan sampai kebablasan dan akhirnya salah paham. Lanjut tentang wanita-wanita yang ditolak sama surga. Nih bun, salah satu ciri-cirinya udah saya tuliskan dan ini sangat populer di kalangan pembelajar. Yang pertama, nanti baru kita ngomongin wanita yang dirindukan surga ya. Jadi biar ada antisipasinya. Karena apa? Ini sifat-sifat ini ditempelkan oleh setan ke dalam diri kita sebagai manusia. Akhirnya muncul satu sifatnya, yaitu hannanah, double N, hannanah. Apa itu? Wanita yang suka membanding-bandingkan. Iya ampun, barangnya bagus tapi masih bagusan punya saya. Dan saya mah asli, itu paling beli di butik ya, atau jangan-jangan KW. Itu nggak boleh. Papa tuh kenapa sih? Tuh lihat tuh tetangga kita harmonis, suaminya baik sama istrinya. Kenapa papa tuh keras kepala? Gak boleh. Ya, itu sifat wanita yang pertama yang ditolak sama nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat hannanah. Yang kedua, sifatnya itu annanah. Yang pertama tadi hannanah, yang kedua adalah annanah. Apa annanah itu? Wanita yang suka mengeluh. Wanita yang suka mengeluh. Ini gambarannya nih. Gambarannya ya. Gambarannya. Pak Ustadz, yang saya nggak suka tuh masalah keuangan. Dikuasain semuanya sama suami saya, tapi ternyata diam-diam dia nikah siri. Pelitnya minta ampun. Saya suka kasihan bunda sama para netizah budiman di Indonesia. Kalau laki-laki netizen, perempuan netizah. Laki-laki apa? Muslimin kan? Perempuan cocok kan? Ya udah. Saya suka kasihan sama para muslimah yang ada di Indonesia. Kasihan kenapa? Saya bikin konten nasihatnya untuk laki-laki. Tapi yang ngerubung di situ adalah ngebuka aib pesua, berkeluh kesah. Boleh bunda. Dan itu diharamkan. Wanita yang hobinya berkeluh kesah itu masuk ke dalam neraka surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua, sifatnya annanah. Jadi hobinya berkeluh kesah. Yang pertama tadi hobinya apa? Membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan orang lain. Pak, ayo dong gitu kan. Papa kan sudah punya pangkat jabatan, naik pangkat jabatannya, gajinya juga naik. Masa mobil kita masih keneh-keneh Avanza misalkan. Papa kan bisa minta proyek sama atasan biar dapat uang lebih, nanti di-upgrade mobilnya biar lebih bagus lagi. Kenapa? Malu sama tetangga-tetangga mobilnya pada bagus semua. Tuh, hati-hati. Ini yang bahaya. Adik tuh ya belajar tuh dari kakak. Kakak tuh nurut, pendiam, mau belajar. Adik main mulu kerjanya. Tekenging. Anak-anak kita nggak pernah minta dilahirkan dari rahim kita. Kita sendiri yang sering menengadahkan tangan minta pengen punya anak. Dan jangan pernah banding-bandingin anak-anak kita, karena mereka punya kelebihannya masing-masing bunda. Gak boleh dibanding-bandingin anak-anak kita itu. Mereka sudah punya nilai khasnya masing-masing. Ada yang irisannya besar ke bapaknya, ada yang irisan besar ke ibunya, ada yang pendiam kayak bapaknya, ada yang cerewet bawel juga indungna. Apal gini kan? Udah. Ih, teh diem mulu diajakin ngobrol kayak bapak kamu. Nggak boleh. Dan di situ ada darah kita juga gitu kan. Terus bapaknya ngomong, adek itu cerewet bawel kayak ibu. Nggak boleh.
Itu sifat yang nanti akan diharamkan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hannanah. Yang kedua adalah annanah, atau orang yang suka berkeluh kesah. Yang ketiga, Bunda, yang ketiga sifatnya haddaqoh. H-A-D-D-A Qof Q, Qof lagi kan, Q-O-H, haddaqoh. Siapa dia? Matre. Ini kata-katanya agak kurang bagus sih, tapi saya nggak mau nyebut lah. Terus matanya itu liar, serakah. Saya nggak tahu apa istilah bahasa. Saya tahu istilah bahasa Sundanya, dan ini beberapa kali saya sebut sama istri, dicubit sama istri saya. Ih, nggak boleh, kata istri saya gitu. Jadi kalau ngelihat apa-apa teh pengen mulu kerjaannya. Mata apa tuh namanya? Iya, bahasa Indonesianya lapar mata. Yang bahaya, Bunda, kalau sudah lapar mata terus akhirnya jadi klepto, itu bahaya. Double tuh. Ya, yang satu muncul ketidaksyukuran dari matanya, ya, pengen memiliki hasad, iri, dengki, pengen memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Terus akhirnya apa? Diam-diam dia nyolong. Gak usah nyuri, Bunda, itu terlalu keren bahasanya. Kayak koruptor kita tuh ya, jangan dibilang koruptor. Makanya pakai baju oranye rata-rata banyak yang senyum. Coba kalau dibilang maling, iya kan? Makanya bahaya. Yang maksiat itu akan jadi bahaya kalau orangnya pintar. Kalau orang yang bodoh, Bunda, punten, paling ngambilnya apa? Ayam, sandal, ya. Tapi kalau yang pintar, dari ratusan juta sampai miliaran, itu bahaya. Triliun bahkan ya, Bunda, ya. Tapi hukumannya sama, kan nggak adil. Tapi ingat, kita hidup bukan cuma di dunia, tapi juga nanti di akhirat ada semua pertanggungjawabannya. Di bumi ini kita cuma ngelewatin dua fase. Pertama alam rahim, yang kedua alam dunia. Nanti setelah ini panjang perjalanannya. Dimulai dari alam barzakh, alam kubur. Kalau kiamat masih 1000 tahun lagi, Bunda, nggak cukup amal solehnya, capek disiksa dalam kubur, belum disiksa di akhirat. Tapi kalau banyak amal solehnya kita, bahkan Bunda sebagai seorang istri jadi soleha, suami ketika Bunda meninggal duluan, kata suami, ya Allah, saya ridho dengan semua pelayanan istri saya, dengan semua khidmat istri saya, dengan ketaatan istri saya selama ini. Apa kata Nabi? Dibebaskan dari siksa kubur, 8 pintu surga dibuka semuanya. Dibuka semuanya. Kemarin lihat berita yang online, salah satu di antara banyak keajaiban di musibah yang terjadi di saudara-saudara kita yang terdampak di Aceh, Padang, dan Sumatera Utara. Semoga Allah kuatkan mereka, Allah sabarkan mereka, dan yang wafat Allah syahidkan semuanya. Ada anak yang rela sewa eksavator, alat berat, untuk menggali tanah yang diyakini di situ berada rumahnya. Didapati, digendong sama beliau, ibunya wajahnya tersenyum dan masih pakai mukena. Kemarin banget, hari Sabtu ketika saya live di TV One, ada bapak-bapak yang nanya begini sama saya, Ustadz, apa yang membedakan ujian dan azab? Kita berkaca dari kejadian di Sumatera kemarin. Ada yang nonton? Nah, kalau ada yang nonton hari Sabtu itu sudah tahu pasti jawabannya. Ujian itu mencakup semua orang-orang yang beriman. Berarti muslimin muslimat pasti diuji. Kenapa? Karena untuk menguji keimanannya biar nggak cuman sekedar ngaku, tapi biar teruji. Contoh, kan kita ngakunya sebagai murid di salah satu sekolah, maka konsekuensinya apa? Belajar dan juga ujian. Sama, hidup kita juga gitu. Nah, azab itu Allah turunkan kepada para ahli maksiat. Tapi Ustadz, banyak orang yang beriman juga jadi korban. Maka maha baiknya Allah ketika mengazab suatu tempat, terdapat di situ orang-orang yang beriman, tidak bersalah, ya, ahli ibadah, maka konsekuensi baik yang Allah berikan kepada mereka yang beriman dan diwafatkan oleh Allah adalah syahid. Berarti wafatnya husnul di Aceh 2004. Emang yang wafat ratusan ribu orang itu adalah orang-orang yang bermaksiat semuanya? Tidak.
likuifasi di Palu, ya. Lalu di tahun 1930 atau 40-an salah satu kampung di daerah Banjarnegara juga hilang. Itu mirip kayak kisahnya Nabi Lut, katanya begitu. Jadi hilang satu kampung, Bu. Nah itu kalau ada orang yang masih sholat di antara orang-orang yang bermaksiat itu syahid, Bunda. Nah pertanyaan saya, kan sudah banyak orang yang syahid lebih dulu, berarti mereka akan ngantri masuk surga. Bagaimana nasib kita? Transit dulu atau surga langsung? Kebanyakan kita pengennya surga langsung, tapi kalau ngelihat diri sendiri kemungkinannya transit. Iya kan, Bun? Betul apa benar? Iya. Kita harus fair, harus jujur sama diri sendiri. Jangan kegeeran. Kesampingkan dulu rahmat Allah, kesampingkan dulu karunia Allah. Lihat diri sendiri. Tujuannya untuk apa? Mengevaluasi diri seperti ini, biar kita akhirnya sungguh-sungguh taat kepada Allah dan meninggalkan sifat-sifat tercela sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita. Akhirnya apa? Mudah bagi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi dibahas dulu tentang sifat-sifat tercelanya itu. Agar apa? Agar bunda-bunda semuanya bukan hanya menjadi seorang istri, jadi juga seorang ibu. Kehidupan bunda dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tapinya. Bunda sekali saja bikin suami terluka, bikin suami sakit, bikin suami kecewa, ya, bikin suami jengkel, mungkin masih bisa ditutupi dengan kata maaf. Tapi saat bunda menyakiti para suami, bunda digibahin, dijelek-jelekin sama bidadari surga. Ada hadisnya dan itu sahih. Apa kata penghuni surga, bidadari-bidadari yang akan menunggu para suami di surganya Allah Subhanahu wa taala? Nanti jangan cemburu ya, nanti saya jelasin. Kata mereka, jangan sakiti laki-laki yang saat ini bersama denganmu, karena waktu bersamamu tidaklah lama, karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan aku. Itu kata bidadari surga dan itu hadisnya sahih, Bunda. Apa maksudnya? Bunda kalau salehah itu jadi ratunya mereka. Mereka cuma permaisuri, selir. Makanya di dalam surat Ar-Rahman menjelang akhir tuh, ya, ayat ke-70-an ke atas dijelaskan tuh, bidadari-bidadari surga itu tinggalnya di kemah-kemah, sedangkan ratu dari bidadari dibangunkan istana dari emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, layak nggak kita? Nah, itu pertanyaannya, Bunda. Layak nggak kita mencium bau surganya, kemudian apa? Diundang oleh Allah masuk ke dalamnya, yang akhirnya apa? Menikmati semua kenikmatan tanpa batas, hasil dari jerih payah, lelah capeknya kita selama hidup di dunia. Lanjut dulu sifatnya. Yang keempat, sifat wanita yang ditolak oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah, yang ketiga tadi haddakoh kan, yang keempat adalah barakoh. Mohon maaf, barakoh. BARRAQAH. Kalau huruf huruf Arabnya ba, ro, alif, lam, tak marbutoh. Karena emang penisbatannya kepada perempuan, pakainya tak marbutoh. Siapa dia? Orang yang egois dan pengen menang sendiri, yang sering lupa sama kebaikan suami. Saya mau tanya Bunda, punten ya, Bunda yang punya suami, yang masih punya suami, ai suami teh sok neteli nggak sih di rumah? Punten ya. Oh, ada yang sering ya? Masya Allah, kasihan banget. Bunda bikin salah minggu kemarin, bulan lalu, kira-kira masih sok dibahas nggak sama suami? Itu 1001 tuh yang begitu, Bunda. Karena rata-rata suami itu tidak membahas itu kecuali perempuan. Apa bentuk faktanya? Perempuan masih sering membahas kesalahan dan dosa suami 1, 5, 10 tahun yang lalu. Nah, hati-hati, jangan dinormalisasi dengan kalimat Ustadz kan perempuan ahli sejarah. Iya, para ahli sejarah. Kela belum selesai. Kela. Dan ahli sejarahnya itu, kata Nabi, tempatnya di dalam neraka.
Lihat bunda, ahli sejarah itu kan kufur nikmat dia, betul nggak? Yang dibuka aib suami padahal suami udah berubah, betul kan? Masih dibaca kesalahan-kesalahannya padahal suami sudah bertaubat. Papa inget nggak dulu? Nah itu kan gambaran perempuan yang tidak bersyukur. Maka tempatnya di mana? Dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang digambarkan sama Nabi SAW. Nah, ngeri kan bun? Makanya kudu hati-hati. Kan udah diwasiatin sama Allah, hati-hati. Hati-hati juga bunda yang tadi ngomong sering. Iya, jangan sampai malah masuk kategori sebagai wanita yang barakoh. Apa? Egois, yang kelihatan itu salahnya suami terus, sampai lupa bahwa dia juga punya kebaikan. Bunda, mungkin ada dari suami kita yang punten masih kerja di tempat yang dilarang sama Allah. Gak usah dibahas, karena gak membahas tentang fikih hari ini. Kenapa dia bela-belain untuk belum resign dan masih mau nabrak apa yang jadi syariat Allah? Jawabannya sederhana, sok tanya. Karena anak dan istri masih punya tanggungan. Karena dia berpikir begitu bunda. Kita mana tahu, taunya kan nafkah, jajan, shopping, dan nggak semuanya bisa ngaragap hati dari suami kita, ngerabah hatinya. Dia pulang itu bisa jadi nangis, apalagi udah ngaji, tahu itu hukumnya nggak boleh, dilarang, masih ditabrak sama dia, cuman karena pengen anaknya lulus sekolah, istrinya tercukupi. Nanti ya Allah 2 tahun lagi izinkan saya pensiun dulu. Ada suami yang begitu. Coba keluar jam 4 bunda, sekitaran sini aja, ada yang pakai baju oranye lagi nyapu. Sok tanya, bapak, nah subuh-subuh udah nyapu, cep. Yang penting bapak mah dapat uang halal buat anak dan istri. Hati-hati. Bunda cuma tergores sedikit, lupa anniversary, salah bawain makanan, nutuli kemana-mana. Ay giliran ditanya, nah pengen makan apa, mau dibawain apa, terserah. Ay pas dibawa jinjingan, kok makanan ini lagi sih? Papa teh nggak ngerti-ngerti, salah-salah aja, sama kayak minggu kemarin, bulan kemarin juga kayak begitu juga. Saha eta? Tatanggi abi leres, tatanggi abi Ustaz. Nggak ada di sini. Dari sini mah soleha semuanya bun ya. Ini wajah-wajah dirindukan surganya semuanya nih. Tapi nggak gratis. Yang kelima, bunda, perempuan yang ditolak oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kelimanya adalah sadaqah. Pakai sod, SHADDAQAH, sadaqah. Siapa dia? Perempuan yang hobi neteli, sekedap beneran ini. Belum selesai bunda. Perempuan yang osok berdebat sama suami, perempuan yang banyak bicara dan pengen menang sendiri. Hampir mirip sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan barakoh, yang ini sadaqah. Ciri-cirinya begini bunda. Sangat suka berdebat dan berbicara panjang kali lebar tentang hal-hal yang gak perlu sama suami. Kadek. Yang kedua, sulit untuk diam dan sulit mendengarkan. Dinasehati tapi pak, kadek. Ciri-ciri yang lainnya, suka ikut campur sama urusan orang lain. Suaminya ditelepon, keluar rumah, setengah jam baru masuk, mukanya perengat-perengut. Pak, siapa yang nelfon? Oh, Pak Indra. Kenapa Pak Indra? Dan kenapa nelfonnya harus keluar? Oh, dia lagi cerita, curhat tentang keluarganya, rumah tangganya. Ada masalah? Iya, lagi ada ujian dalam rumah tangganya mereka. Emang ujiannya apa? Apa masalahnya? Udah tuh gak usah ikut campur, deh itu kan urusan rumah tangga orang lain. Terus jawab apa? Oh, jadi papa sekarang gak percaya sama mama. Nah. Kadek. Insya Allah di sini mah enggak bunda. Kan riyadatul jannah, dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya bilang
sama Bunda Seli, saya berharap para jamaah dan juga pengurus dari MTRJ 5 ini punya sifat-sifat ahli surga. Siapa sifat-sifat ahli surga itu? Seperti apa sifat-sifat ahli surga itu? Sabar. Sabar ngadepin anak, sabar ngadepin anak mertua. Siapa? Suami. Bunda, mau bukti kalau sabar itu adalah sifatnya orang ahli surga? Buka di Quran surat ke-13 ayat 22, surat Ar-Ra'd ayat 24. Lihat di ayat 24-nya, disambut sama malaikat dengan kalimat Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan, kebahagiaan Allah sempurnakan bagi kalian yang mau sabar. Ini ayat ke-24 ini itu hadiahnya Bunda. Perintahnya ada di 22 ayatnya. Di surat ke-13 ayatnya 22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang tetap bersabar, mengharapkan ridho Allah dan tetap mau sujud kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan tanpa batas. Nama surganya Aden. Gimana perlakuan ketika mau masuk surga? Tadi kayak saya datang disambut sama panitia, oh itu istimewa. Ada juga majelis talim yang saya pernah ngisi kajian di majelis talim itu, datang disambut, begitu saya masuk VIP, jempling gak ada orang karena panitianya udah pada pulang. Pernah Bunda? Seriusan? Betulan? Untung Allah bikin saya lupa nama majelis talimnya. Beneran. Dan itu ngisinya di TSM. Beneran. Datang disambut, ya kan ada registrasi kan di depan pintunya, ya. Nah, alhamdulillah Bunda nggak tahu, makanya saya dibuat lupa sama Allah juga. Begitu selesai ngomong baba selesai, saya kan biasa langsung nyelonong masuk ruang VIP. Kenapa? Kalau nggak saya diserbu ibu-ibu. Bukan nggak mau ya Bunda, cuman waktu itu udah mepet sama waktu zuhur, kasihan yang beres-beresnya. Saya masuk sendirilah di dalam, istri saya nyusul masuk ke dalam berdua, ngobrol lah santai. Tiba-tiba ya ruangan VIP-nya udah kosong nggak ada barang sama sekali. Husnuzon saya, oh mungkin karena mepet sama waktu sholat, itu aja. Terus ketua majelis talim nyamperin, Ustadz, punten teman-teman udah pada pulang semuanya, saya mewakili teman-teman hatur nuhun. Oh siap Bunda, dengan senang hati. Barakallahu fikum, udah selesai. Lihat-lihatan sama istri, senyum. Selesai salat. Ini rezeki dari Allah buat kita bisa belajar husnuzon dan bersabar. Selesai. Kejadian kok Bunda. Disambut di depan pintu surga, Assalamualaikum bima sabartum. Pertanyaan saya, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Harus tahu amalannya. Secara umum, jalan masuk surga itu dua. Surganya Allah, itu Quran surat ke-2 ayat 25. Ini ayat pertama yang membahas tentang surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Satu, punya bekal iman, berarti wajib kita seorang muslim. Yang kedua, wa amilus solihat, punya bekal amal soleh. Nah, Bunda, kalau yang udah biasa ngaji taklim sama saya di masjid-masjid di Bandung, pasti paham cara nyampein saya. Biasanya saya sampein masalah-masalahnya dulu, baru solusinya biar kita semangat. Kenapa? Kenapa biar semangat? Karena tahu, oh ini harus ditinggalin, sedangkan ini harus fokus dikerjain. Ya, itu cara menyampaikan saya begitu. Jadi nggak langsung datang nyampein, Ibu pengen masuk surga, pengen, selesai, Assalamualaikum pulang. No, nggak waspada Ibu jadinya. Akhirnya bisa jadilah lalai. Sama kayak gini, ada yang bilang, Ustadz kan iman itu naik dan turun. Betul, pertanyaannya kenapa naik dan kenapa turun? Itu nggak banyak dijelasin. Naik itu kan karena taat, beramal soleh. Turun karena maksiat. Sering kita lupa maksiat-maksiat kecil yang dianggap normal dan biasa oleh kita. Contoh, ngomongin orang mungkin kecil, tapi di hadapan Allah timbangannya berat. Contoh yang lain, ibu-ibu yang kanu motor ngesen ke kiri belok itu maksiat. Beneran, karena bikin cilaka orang lain, zolim. Tuh, itu kita nggak sadar. Pertanyaannya gini, pernah ngalamin hal yang sama? Ketemu orang yang ngesen kiri belok kanan? Pernah? Itu keadilan Allah.
Satu, Allah pengen ngajarin kita sabar. Yang kedua, Allah pengen ngajarin kita introspeksi diri. Jangan-jangan saya pernah ngelakuin. Kenapa? Pas lagi salah diingetin sama orang malah marah kitanya. Begitu standar motor di rumah, salah gini kan. Pertanyaan saya, sempat minta maaf sama orang yang kita omelin? Belum, itu zolim. Hati-hati bunda, itu kerjaannya setan. Setan itu akan membawa kita pada keburukan-keburukan. Buka dulu deh Quran surat ke-91 ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, hidup kamu itu di antara dua pilihan. Quran surat 91 ayat ke-8. Kalau lengkapnya ayat ke-7 sampai ke-10. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa fujur? Maksiat. Siapa yang ngajarin kita maksiat? Setan. Yang kedua, takwa. Takwa itu apa? Taat. Siapa yang ngajak kita untuk taat? Malah malaikat. Berita baiknya, setan disebut di dalam Al-Quran 88 kali. Malaikat disebut di dalam Al-Quran 88 kali. Apa pelajarannya? Berarti di dalam jiwa kita, setan sama malaikat itu selalu bertempur, perang. Tapi kalau kita beramal solehnya, meningkatkan keimanan, maka yang pasti menang adalah malaikat, kebaikan. Senangnya taat, senangnya memaafkan orang, nggak suka berbuat dendam, nggak suka menjelek-jelekan orang, nggak gibah, nggak fitnah, nggak namimah dan lain sebagainya, nggak suka. Kenapa? Karena dia dikawal sama malaikat. Salah satu dalilnya Quran surat ke-41 ayat 30. Qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang-orang yang mengaku beriman dan dia istiqomah dalam taat, kata Allah, tatanazzalu alaihimu malaikah. Allah turunkan malaikat menemani mereka, ala takhafu wala tahzanu, untuk menguatkan hati dan iman mereka. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan gelisah dalam menjalani kehidupanmu. Jadi diturunin sama Allah kalau kita mau istiqomah, dan istiqomah itu berat. Kenapa? Surat Hud ayat 112, kalau nggak salah 112, itu ayat tentang fastaqim, ayat tentang istiqomah. Dan ulama mengatakan Nabi mendapatkan wahyu ini bergetar badannya bunda. Apa pelajarannya? Sesusah itu kita untuk istiqomah, makanya payah-payahnya kita beristiqomah selama ini Allah ganjarkan surga. Makanya susah bun, naik turun, betul? Jatuh, bangkit lagi, kayak anak kecil belajar jalan kan? Nah, yuk kita usahakan terus biar bisa menjadi muslimah-muslimah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Ustadz ciri-cirinya? Oke, ciri-cirinya minimal bunda, belajar dari 4 wanita yang paling utama di dalam surga. 1. Khadijah sebagai istri. 2. Maryam binti Imran. 3. Asiyah binti Muzahim. 4. Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. 4 wanita ini punya ciri khasnya masing-masing. Apa saja ciri khasnya? 1. Tentang Khadijah, wanita yang bersabar, berkhidmat dengan sepenuh hati, totalitas mendukung suaminya dalam semua kebaikan yang dilakukan, termasuk dakwahnya. Dan ini tergambar dari sebuah kisah yang sangat populer dan sangat saya suka bunda. Khadijah berkumpul sama teman-temannya, dan teman-temannya bilang, sebelum Muhammad Rasulullah SAW itu sebelum menjadi nabi dan rasul, Khadijah, kamu beruntung ya punya suami seorang Muhammad yang akhlaknya luar biasa, terpercaya, jujur, amanah. Apa jawaban Khadijah? Yang saya pikirkan bukan tentang keberuntungan dan kebahagiaan saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya suami saya selalu merasa tenang dan bahagia saat bersama dengan saya. Beda ya? Levelnya beda ya? Ya beda bunda. Insya Allah. Makanya Khadijah begitu Rasulullah jadi Rasul, malaikat Jibril turun tuh ke rumahnya Nabi SAW bersama dengan Khadijah.
Mengabarkan apa? Mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebentar lagi istri tercintamu akan pulang, Khadijah. Sampaikan salam kepada Khadijah dari aku dan dari Allah pemilik alam semesta. Kabarkan kepada dirinya bahwa Allah telah selesai membangunkan istana di dalam surga yang di dalamnya tidak lagi lelah, capek dan gak berisik sama sekali. Capek lelah kan jadi istri? Surga balasannya, Bunda. Makanya semua dikorbankan sama Khadijah buat mendukung kebaikan-kebaikan suaminya, nggak mikirin diri sendiri. Dia upgrade diri, dia belajar sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menjadi wanita yang paling pertama mendukung suaminya. Beda level sama kita. Kita mah pengennya didengar, ya, pengennya di ngertiin, ya, pengennya difahamin, ya. Ketika lagi ambek pengennya dipeluk. Jangan ngarep kalau suami nggak pernah meluk. Capek hati sendiri, Bunda, beneran. Biarin aja. Kenapa? Biar suami tetap jadi diri dia sendiri. Selama dia pulang ke rumah, ngasih nafkah, dia bekerja, nafkahnya halal dan thayyib, mau main sama anak, ibadahnya dijaga, tidak selingkuh, syukuri. Gak usah cari-cari yang lain. Boleh kok nonton video, boleh nonton Korea, drama Korea boleh, tapi jangan nganggep, ya Allah seandainya suami saya datang bawa bunga mawar, aduh. Capek, itu mah kerjaan setan. Akhirnya lupa bersyukur kan? Lupa sama kebaikan suami. Tinggalin yang kayak begitu, Bunda. Kenapa? Cuman bikin Bunda capek jadi istri. Selama suami pulang ke rumah, apa tadi? Ngasih nafkah, nafkahnya halal, dia ibadah, sholatnya dijaga, ibadah lain juga dijaga, dia nggak selingkuh, syukuri. Dah. Kalau dimintain tolong, Pak angkat galon, ya Allah makasih udah ngelatih saya buat sabar. Masuk kamar, suami habis mandi, ada handuk, ya Allah makasih udah ngasih saya pahala pagi ini. Selesai. Itu dibisikin malaikat tuh begitu, Bunda. Pikirannya pasti positif dan baik. Makanya Khadijah memberikan semua hartanya, bahkan hidupnya. Dan ingat terakhir, Bunda, ada kisah yang kita sama-sama tahu kan? Rasulullah pulang safar, Khadijah masih ngegendong Fatimah kecil, lagi dikasih ASI. Bunda, ASI yang diminum sama Fatimah itu bukan air susu, tapi berbentuk darah merah yang masuk ke mulut Fatimah. Karena apa? Saat itu sedang diembargo ekonomi, paceklik Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Kaum kafir Quraisy mengatakan, jangan beli barang dari Muhammad dan jangan berniaga dengan Muhammad. Tapi lihat, Bunda, menyambut suaminya dengan tetap tersenyum walaupun kondisinya sederhana. Nabi SAW buka pintu. Khadijah itu mau bangun dan diisyaratkan sama Rasulullah SAW, jangan bangun, jangan beranjak. Akhirnya Rasulullah yang nyamperin istrinya. Ngapain? Diangkatlah Fatimah kecil itu, ditidurkan di tempat tidur biasanya. Nabi habis safar, capek, lelah, tidur di pangkuan, rebahan di pangkuan Khadijah sampai tertidur. Akhirnya terbangun karena tetesan air mata dari Khadijah yang jatuh ke pipi Nabi SAW. Kaget Nabi, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal karena bersuamikan aku? Dulu engkau bangsawan, hartawan, kedudukanmu tinggi, tapi sekarang kau tidak memiliki apapun. Makin kejar tangisnya. Apa kata Khadijah? Yang aku khawatirkan bukan itu, hai suamiku. Tidak sedikit pun muncul penyesalan di dalam jiwaku karena mendukung dakwahmu. Yang aku khawatirkan adalah seandainya besok lusa tidak lagi ada orang yang akan mendukung dakwahmu, sedangkan aku telah wafat, maka galilah kuburku dan ambil tulang belulangku untuk engkau menyeberangi sungai. Khadijah tuh, Bunda. Orang yang masih hidup, surga udah kangen. Bukan surga yang ecek-ecek, paling tinggi, top of the topnya Firdaus. Top of the topnya, Bunda. Jadi Rasulullah SAW itu punya, disebut maqamam mahmudah.
Jadi puncak dari surga Firdaus itu namanya Maqamah Mahmudah. Dibuatkan istananya oleh Allah, ya, yang akan menjadi tempat tinggal Rasulullah SAW bersama dengan Khadijah. Di sampingnya kanan kiri itu ada 2 istana. Satu istana milik Maryam, satu istana milik Asia, yang menurut ahli sejarah 2 wanita ini menjadi istri Nabi di dalam surga di Maqamah Mahmudah. Kenapa Maryam menjadi istri dari Nabi SAW? Wanita suci yang tidak pernah tersentuh laki-laki manapun, dipersunting dan dinikahi oleh manusia paling mulia di muka bumi ini, dan paling tinggi kedudukannya di akhirat. Yang satu lagi Asia binti Muzahim, perempuan yang punya suami seburuk-buruknya akhlak di muka bumi, di akhirat di surga Allah ganti dengan sebaik-baiknya manusia di alam semesta. Itu nikmat, Bunda. Belum kegambar sama kita. Ustadz ngadongeng. Bukan, sok aja cicipin nanti. Kalau itu dianggap sebagai sebuah dongeng, sok cicipin aja dulu neraka. Nah, buktinya nggak percaya surga kan kalau dianggap itu sebagai sebuah dongeng. Sok cicipin aja neraka, pasti nyesel. Nyesel kenapa? Nyesel karena nggak mau beramal soleh. Lawang ada hadis yang sahih, Bunda, nanti para penghuni surga itu masih nyesel. Aduhai, ya Allah, aduhai, kenapa? Kalaulah tahu aku akan mendapatkan balasan ini, aku akan berangkat ke masjid yang lebih jauh. Kalaulah aku tahu akan mendapatkan balasan dari amal soleh yang aku kerjakan senikmat ini, aku akan sedekah lebih banyak, aku akan memberi lebih besar. Jadi kalau ada kenceleng lewat, yang masukin jangan yang abu-abu, yang oranye. Kalau tanggal muda masih ada yang merah sama yang biru, pilih yang minimalnya biru. Pilih yang biru, Bunda. Kenapa? Bukan buat makan beliau-beliau bunda-bunda dari MTRJ 5, bukan. Beliau punya suami, sudah punya nafkah, ada kehidupannya. Itu untuk dakwah semuanya. Dan itu jadi amal soleh. Biar apa? Biar dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah menyesal karena salah memberi nominal. Jadi yang kedua, kita belajar dari Maryam. Tentang apa? Kesucian dan ketaatan kepada Allah. Nanti saya jelaskan beberapa di bagian terakhir. Ini pelajarannya dulu. Karena kan 4 wanita ini adalah seutama-utamanya wanita dalam surga, kan benar? Nah, ketaatan seorang Maryam, kesuciannya. Apa maksudnya? Bunda sebagai seorang istri jangan bermudah-mudah, bermurah-murah komunikasi, ngobrol, cicirihilan sama laki-laki yang tidak mahram. Itu gambarannya seperti itu yang konkret sekarang. Ya, ketemu teman SMA, SMP, kuliah, nggak cipika-cipiki, nggak, bahkan yang sudah ngaji harusnya nggak bersentuhan salamannya. Tapi mereka belum ngaji, kan itu urusan mereka. Nanti dikasih pemahaman sama kita pelan-pelan. Yang penting kita yang sudah tahu tidak mudah bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu salah satu wasiat dari Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lewat kisah hidup dari Maryam binti Imran. Satu lagi tentang ketaatan, Bunda. Ada pelajaran dari kisah Maryam ini yang berkaitan dengan ketaatan. Kalau kita kebanyakan di luaran, sanes di dia, ya, di luaran. Itu untuk taat itu kadang sami'na wa nanti dulu. Ya, kayak halo Ustadz gitu kan. Betul Ustadz, taat kepada Allah, taat kepada suami itu perintah Allah, leres, betul. Tapi suaminya yang gimana dulu Ustadz? Itu masih ada di luaran. Lihat Bunda, Maryam lagi hamil. Apa yang diperintahkan sama Allah? Ngegoyangin pohon kurma. Cik, yang pernah umroh, kabayang pohon kurma? Gede. Badannya lemah. Malaikat Jibril turun ngehibur Maryam. Kenapa dihibur Maryamnya? Karena hampir putus asa. Tapi itu pelajarannya apa? Orang yang lagi berduka harus digembirakan. Jangan bilang kayak punya teman, bunda-bunda yang punya teman, atau mungkin anak menantu atau anak sendiri yang keguguran. Jangan dibilangin, "Cek, sing sabar." Dia udah sabar. Digembirakan. Gimana cara menggembirakannya? Kalau tahu ada teman, sahabat kita, anak menantunya, atau bahkan di keluarga kita sendiri yang qadarullahnya harus keguguran, maka katakan kepada mereka, alhamdulillah sudah punya investasi. Tinggal orang tuanya soleh-solehah, insya Allah nanti ditunggu sama anaknya di depan pintu surga Allah. Itu
itu digembirakan. Itu sunnah namanya Bunda, sunnah. Dan juga kalau datang ngelayat takziah, usahakan jangan memperberat mereka yang sedang berduka. Bawa sesuatu tuh bawa. Kalaupun bawa amplop cik atau jangan yang isinya abu-abu semua gitu kan. Kasih yang terbaik. Karena apa? Mereka sedang berduka dan butuh support kebahagiaan. Ini ngomongin ayatnya Bunda di surat Maryam. Seingat saya dari ayat 24 sampai ayat 28. Kisah dari Maryam yang payah, susah payah mau ngelahirin Bunda. Dihibur sama malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Maryam, goncangkan, goyangkan pohon kurma di sampingmu. Kalau kita kan gini, cerita sama ustazah, bla 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 tentang masalah hidup. Kata ustadznya, sing sabar. Ustadznya nggak ngerasain, mentah lagi kan? Iya. Padahal apa? Kita cuma diminta ikhtiar. Banyak orang DM setiap hari Bunda. Rata-rata ya, setiap hari di Instagram saya 5-20 orang nge-DM curhat. Dan gak semuanya saya buka. Kenapa? Padat kan agendanya, nggak mungkin ngebalesin satu-satu. Ya kecuali komentar masih saya balas. Nah, itu rata-rata jawabannya sama. Satu, introspeksi diri dulu. Tapi yang bermaksiat suami saya Ustadz, yang selingkuh suami saya. Nggak akan pernah ada asap Mbak sebelum ada api. Bunda-bunda bagaimana perannya di rumah? Sudah menjadi istri yang solihahkah bagi suami? Atau jangan-jangan hanya penuh tuntutan sehingga memaksa suami jajan di luaran? Ditanya nanti sama Allah. Ustadz ngebelain suami? Enggak. Nah ngapain suami saya ngebelain para suami yang cilepeng begitu? Saya cuman pengen, karena ini hadir jamaahnya kan ibu-ibu, pengen memastikan para muslimah itu jangan sampai lepas syukur sama Allah. Makanya poin pertama yang saya bahas apa? Introspeksi diri. Kemudian apa? Perbaiki hubungan Mbak sama Allah dulu. Kenapa? Gini Bunda. Nih lihat segitiga. Yang di atas ini gambarnya apa tentang Allah. Allah di atas. Yang di sini suami, yang di sini istri. Makin dekat suami dengan Allah, makin dekat istri dengan Allah, maka hubungan suaminya istrinya makin dekat, makin hangat. Tapi ketika istri jauh dari Allah, suami jauh dari Allah, renggang hubungannya, nggak harmonis. Itu salah satu tema yang saya bahas, serumah tapi tak sejiwa. Iya kan? Serumah tapi tak sejiwa. Alhamdulillah banyak dipakai sama ustadz-ustadz yang lain dengan izin Allah. Tema-tema saya banyak yang dengan izin Allah banyak yang katanya mungkin bahasanya puitis-puitis. Bukan Bunda. Karena bagi saya tema itu penting sekarang untuk menstimulus orang pada datang. Oh ini apa ya, kok kepo jadi pengen datang. Yang tadinya nggak ngaji, hadir ngaji. Oh ternyata dapat ilmunya, besok-besok balik lagi. Itu dakwah namanya. Ya, itu dakwah. Makanya selain introspeksi diri, lihat hubungan kita sama Allah bagaimana, dan perbaiki hubungan kita sama Allah. Karena apa? Ayatnya jelaskan, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bunda, kalau diuji sama suami, saya titip pesan sama Bunda semuanya. Apa? Quran surat 28 Al-Qasas ayat 56. Apa pelajaran dari ayat ini? Surat 28 ayat 56. Apa pelajaran dari ayat ini? Bunda gak bisa maksa suami berubah. Bunda gak bisa maksa suami jadi lebih baik lagi. Bunda gak bisa nyeramahin suami mau sampai berbusa, gak bakalan bisa berubah. Kenapa? Kata Allah, Allah yang tahu siapa yang menginginkan hidayah. Tugas kita bukan nyeramahin, bukan nasehatin, tapi ngingetin suami. Beda yarhamkumullah. Kalau nasehatin itu seolah-olah kita paling benar, tapi kalau nasehati mengajak untuk sama-sama baik dan benar. Beda. Sok aja rasain. Nasehatin sama ngajak. Metode dakwah saya itu mengajak untuk bersama, sama-sama selamat sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya redaksi yang saya pakai itu katanya satu, kita. Amatin aja coba. Buka aja YouTube Ustadz Ridho Febri. Pasti saya menggunakan katanya kita, saya, kita semuanya.
Biar apa? Biar sejajar. Walaupun saya yang menyampaikan Bunda, tapi saya berharap ada kesetaraan, ada kesejajaran, bahwa kita sama-sama hambanya Allah. Yuk sama-sama selamat, yuk sama-sama saling menyelamatkan, yuk sama-sama belajar, yuk sama-sama ke surga. Kan harapannya begitu. Jadi dari Maryam kita belajar tentang apa? Tawakal. Setelah taat itu tawakal, keberserahan diri. Kenapa? Malaikat Jibril menyuruh kita melakukan sesuatu yang mustahil. Ngegoyangin pohon kurma kan susah Bunda. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah, rutoban janian. Di surat Maryam. Akhirnya apa? Allah yang menjatuhkan kurma-kurma itu akhirnya dikonsumsi sama Maryam. Tidak lagi lemah tubuhnya, muncul energinya. Kenapa? Salah satu yang glukosanya tinggi itu kurma muda. Glukosa yang sehat, kadar gulanya yang tinggi, gula yang sehat, itu kurma muda Bunda. Makanya untuk promil itu bagus, karena ada beberapa enzim-enzim yang itu sangat baik untuk tubuh kita. Ini kan jadi pelajaran tentang ketawakalan. Baik. Ketiga, kita belajar dari Asiyah binti Muzahim. Tentang apa? Tentang kesabaran. Jadi yang pertama ngomongin tentang membersamai suami dalam kebaikan, dalam amal soleh. Yang kedua tentang ketaatan kepada Allah dan keberserahan diri kepada Allah. Yang ketiga tentang kesabaran seorang istri menghadapi suami laknatullah alaihi, yaitu Fir'aun laknatullah. Pertanyaan saya Bunda, saya mau tanya, susah nggak ujian lewat suami itu? Payah ya? Bahkan Bunda, banyak wanita itu masih bisa berdiri tegak, tersenyum walaupun dibentak sama orang. Tapi sekali bentakan dari suami, dunia itu runtuh buat dia. Betul? Itu kan yang dirasakan sama banyak wanita seperti itu. Nah, Asiyah itu salah satu potret gambaran wanita yang dirindukan surga dengan kesabarannya menghadapi semua kefasikan, kemunafikan, kezoliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh suaminya. Satu hal yang harus kita sadari gini Bunda. Satu, saya nggak bisa memaksa suami saya berubah, tapi saya bisa memaksa diri saya untuk berubah menjadi lebih baik lagi, agar Allah minimal menenangkan hati saya kalaulah suami saya belum dirubah menjadi lebih baik lagi. Kalaulah nanti dari setiap permintaan yang saya minta Allah ijabah suami menjadi lebih baik lagi, semoga itu bisa menjadi jalan bersama untuk saya dan suami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipaksa tuh diri sendiri Bunda, bukan maksa pasangan, bukan maksa anak. Kenapa? Karena kaidahnya bahwa kita nggak bisa maksa siapapun untuk berubah menjadi apapun dan seperti apapun. Nggak akan pernah bisa. Kuasanya Allah. Ikhtiar kita apa? Ibadah sungguh-sungguh sama Allah sebagai seorang istri. Makanya banyak wasiat yang saya sampaikan, diantaranya apa? Jadilah dulu wanita yang solihah di hadapan Allah. Yang bunda-bunda semuanya, doanya bukan cuma didengar sama Allah, tapi Allah siap mengijabah setiap doa dan permintaan bunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu statement tentang Quran surat ke-47, surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh dululah kamu taat, maka apapun masalah dalam hidupmu, aku yang akan menolongmu. Kan ini sejalan dengan tadi, wa may yattaqillah. Apa kata takwa? Membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah, bersungguh-sungguh ibadah. Maka apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih jalan yang tidak disangka. Dan akhirnya apa? Sebelumnya solusinya aku yang nyelesain semuanya. Tenang, karena aku yang tahu jawabannya, kata Allah. Kan yang ngasih soal Allah, betul kan? Maka yang bakal menyelesaikannya adalah yang bikin soal, karena dia yang tahu jawabannya. Siapa? Allah. Itu pelajaran dari Maryam Bunda dan Asiyah. Kan dua manusia ini diuji sama Allah. Yang satu nggak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun, tiba-tiba hamil. Yang satu punya suami, astagfirullah, laknatullah alaih. Ya, itu
Itu pelajaran yang saya kaitkan dengan beberapa ayat tentang keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti saya akan ambilkan kesimpulan di bagian akhirnya ya. Yang terakhir, kisah dari Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya Bunda dari Fatimah tentang kesederhanaan? Sederhana itu bukan berarti nggak boleh pakai baju, bukan berarti nggak boleh pakai barang bagus. Boleh. Tapi pertanyaannya gini, kalau udah pakai barang bagus bisa jaga hati nggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Jadi gini Bunda, tanya why? Atau kenapa saya harus beli barang ini? Oh, butuh buat aksesoris tambahan ketika misalkan datang ke kajian, datang ke undangan atau mendampingi suami di event-event atau kegiatan-kegiatan tertentu yang didatangi oleh pejabat-pejabat untuk menjaga marwah suami agar tidak direndahkan karena istrinya yang terlalu sederhana, polos dan compang-camping. Tapi tanya lagi, kira-kira saya bisa jaga hati nggak ketika saya punya barang itu? Ada baju rata-rata sekarang yang harganya ratusan ribu bahkan sampai jutaan, mereknya gede-gede dijuntaikan kan, ya. Ya kalau misalkan pakai pin-pin kecil gitu buat saya nggak masalah. Tapi kalau sudah ditulis isinya di badan semua, ya, Bunda, itu akan besar ketergelincirannya pada kesombongan. Hati-hati, ibu-ibu yang suka foto-fotoan, lagi nenteng tas, ya, lihat, perhatiin aja. Biasanya mereknya diliatin ke arah kamera. Nah, hati-hati. Saya bukan mengoreksi niatan orang, bukan. Saya cuma mengingatkan, hati-hati dengan yang namanya niat, karena mudah tergelincir, mudah berbelok. Kalau sudah tergelincir dan berbelok, maka yang kita dapat apa? Nol, zong, nggak dapat apapun. Kan kata Nabi SAW yang dibukukan sama Imam An-Nawawi dalam kitab hadis arba'in, innamal a'malu binniyah, tergantung niatnya. Betul, saya hanya mengingatkan, bukan mengoreksi Bunda. Makanya coba lihat orang-orang kaya yang old money, yang betul-betul kaya, itu nggak suka flexing. Nah, yang hobinya flexing baru jadi kaya. Sederhana Bunda. Coba lihat anak kecil. Anak kecil punya mainan yang lama, dia mainannya biasa aja, tapi punya mainan baru dipamerin sama teman-temannya. Mirip kan? Nah, itu yang bahaya. Media sosial jadi portofolio untuk flexing, bahaya. Saya bukan mengoreksi, saya mengingatkan. Mengingatkan untuk apa? Untuk berhati-hati agar tidak flexing. Saya waktu itu ngobrol sama Teteh, ngisi salah satu usaha restoran punya teman saya di daerah Pondok Indah. Dekat mall Pondok Indah itu ada baliho gede. Nah, ada modelnya pakai baju dari atas sampai bawah satu merek. Kata istri saya, ya baju itu satu setnya ada loh yang sampai belasan juta. Kata Teteh, saya tanya sama Teteh, sayang, apa pakai baju itu langsung masuk surga ya? Karena apa, Bunda? Kemungkinan sombongnya itu muncul, itu besar. Saya ngingetin doang. Kenapa? Punten banget, saya bukan julid, bukan. Saya cuma ngingetin karena sayang. Kenapa? Sombong itu halus, Bunda. Contoh nih, manusia, iblis diciptakan sama Allah dari awal penciptaan alam semesta, dan pertama kali diciptakannya iblis sampai kiamat nanti. Lihat, perhatikan kalimat saya. Wujudnya tidak nyata, ya, wujudnya tidak nyata karena nggak bisa dilihat sama manusia. Tapi sifat sombongnya nyata. Oke? Manusia dari awal diciptakan sampai kiamat nanti wujudnya nyata, tapi sifat sombongnya sering nggak kerasa. Betul kan? Jalan pakai baju yang murah sama baju yang mahal itu beda. Yang sederhana jalannya nunduk, yang mahal sambil nenteng gitu. Beda.
sok aja. Aduh, itu kelihatan beda Bunda. Sekali lagi, saya bukan ingin mengoreksi, tapi mengingatkan bersama. Bunda hati-hati. Sama kan? Punya HP logonya, nah ditutup nih. HP logonya apel kroak, nenteng tas, padahal bisa dimasukin ke dalam tas, tapi dipegang kemana-mana. Nggak ada WA, nggak ada telepon, pengen buka media sosial. Hati-hati Bunda, itu bisikan halus dari setan. Kata Allah, waspada. Dari sini saya ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya Ustadz? Tuh, enggak. Saya ini udah penuh Bunda. Saya hapus dulu sebentar ya. Apa kesimpulannya? Tadi tentang 5 sifat wanita yang ditolak oleh surganya Allah. Kemudian 4 pelajaran dari 4 wanita yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ambil kesimpulan dari 4 sifat wanita mulia ini dengan kalimat sederhana nih, dengan beberapa ayat penjelasan. Quran surat kedua ayat 25. Ini ayat pertama yang ngebahas tentang surga, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan amal soleh. Amal soleh seperti apa bagi seorang wanita? Nah, digambarkan sama Allah di Quran surat keempat ayat 34. Ini saya ambil kesimpulannya dari awal sampai sekarang. Apa saja yang harus dilakukan oleh wanita? 1, fasolihatu, jadi wanita yang solihah. Wanita yang solihah itu siapa? Yang taat sama Allah dan Rasulnya. Mutlak. Berarti nggak ada tawar-menawar dengan yang namanya syariat. Taatnya istri kepada suami itu perintah Allah. Salat perintah Allah. Puasa perintah Allah, Ramadan. Maka sejajar posisinya. Gak bisa ditawar-tawar menawar Bunda. Yang kedua, gambaran istri yang salihah itu selain dekat dengan Allah, yang kedua adalah qanitat. Apa qanitat? Taat pada suami tanpa tapi. Hese. Benar kan? Taat pada suami tanpa tapi, sebagai bentuk nyata dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami tanpa tapi. Berarti kalau masih susah buat taat kepada suami, ya, masih sering ngeyel, nggak mau kalah, seneng yang ngedebat, ya, suka berkeluh kesah, nyeritain aib suami, berarti nggak cinta sama Allah karena nggak mau taat kepada suaminya. Ini satu ayat Bunda. Yang ketiga, hafizatul lil ghaib. Apa? Menjaga kemuliaan. Berarti wanita yang solihah dirindukan surga itu dia mulia. Pertanyaan saya gini Bunda, tahu orang mulia kan? Nah, katakanlah yang mulia itu siapa ya? Presiden lah, dia punya kemuliaan sebagai seorang pemimpin dan kepala negara. Kira-kira presiden lagi rapat di depan menterinya, mau nggak dia kentut? Itu akan mengganggu kemuliaan diri dia, makanya jaim. Apa pelajarannya? Orang wanita yang diceritakan mulia itu, mereka menjaga kehormatannya. Salah satu bentuk konkret menjaga kehormatannya adalah tidak membuka aib suaminya. Itu Bunda, itu yang susah, ya. Karena apa? Perempuan yang dirindukan surga itu kan syaratnya cuma 4 hal. Udah diingetin saya. Oh, kirain udah diingetin, bukan? 4 hal syarat untuk masuk surga. Bunda, saya belajar hadis, saya belajar Quran, saya talaki sama syekh dan guru-guru saya. Akhirnya literasi tentang perempuan itu membuat saya iri. Kenapa? Perempuan masuk surga itu gampang. 1, sholat 5 waktu, dijaga seumur hidup. Kualitasnya, bukan hanya kuantitas, kualitasnya. Berarti sholatnya harus khusyuk. Yang kedua, puasa Ramadan, berarti puasa cuma setahun sekali. Saya mau nanya, ada yang masih punya hutang Ramadan tahun kemarin? Hah? Masya Allah. Baik sangka saya, insya Allah solehah semua. Kalau ada yang masih punya, itu urusan Bunda sama Allah. Yang ketiga, taat kepada suami, betul? Keempat, jaga kehormatan. 1 sama 2, hablum minallah,
puasa dan sholat. 3 sama 4, hablum minan nas, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Apa pelajarannya? Kalau ibadahnya benar, sholatnya benar, cinta kepada Allah terbukti lewat ibadah yang berkualitas yang selama ini dia kerjakan, sujudnya, berdirinya, sampai salamnya dia dikerjakan dengan sholat yang khasyiun, khusyuk, maka dia akan menjadi istri yang mudah taat kepada suami, nggak ngeyel sama suami, gampang dinasehati, gampang diarahkan, dan gampang diajak untuk sama-sama selamat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan kan hadis Nabi yang 4 kriteria perempuan sama 3 gambaran istri yang solihah, dekat dengan Allah, taat kepada suami tanpa tapi, dan menjaga kehormatannya. Betul kan? Dan satu ayat ini itu tergambarkan melalui 4 wanita istimewa ini, Bunda. Hadijah, ya, punya teman-teman, tapi nggak suka ngebuka tentang kehidupan rumah tangganya. Makanya ditanya ketika kamu pasti bahagia, fokusnya apa? Bukan saya yang ingin dibahagiakan, tapi saya ingin membahagiakan suamiku. Kemudian siapa? Maryam, dalam kondisi yang sangat terbatas tanpa ada suami, dia nggak menye-menye, nggak curhat sono sini, enggak. Aduh, saya bisa hamil ya, kenapa ya? Apa salah saya ya Allah? Saya punya dosa apa? Enggak. Diterima sama Maryam, ya. Dan akhirnya apa? Allah yang menghibur langsung kan. Asia, oh masya Allah, himpitan ujiannya kita nggak seberapa, Bunda. Apa sih ujian kita? Maaf, suami keras kepala, ya, suami egois, suami kaku kayak kanebo kering, suami pengen menang sendiri, suami diam ketika diajak ngobrol, hal sepele, gak pernah ngebunuh orang kan? Fir'aun, Bunda, algojonya Fir'aun itu, ya, saya lupa kata yang digunakan di dalam Al-Quran, tapi ilustrasinya, setiap ibu yang akan melahirkan selalu dimata-matai oleh 2 orang, kanan dan kiri. Yang satu siap, kalau anaknya laki-laki, yang satu siap mengambil, yang satu siap mengeksekusi. Gimana dieksekusinya, Bunda? Ini anak dipegang kakinya, dijatuhin, begitu jatuh, belum sampai ke bawah, ditebas. Itu Fir'aun. Kebayang kejamnya kan? Jadi nggak usah ngomong Ustadz suami saya teh keras kepala, egois, zolim kayak Fir'aun. Itu orang yang nggak pernah ngaji, nggak tahu gimana sifat asli Fir'aun dia. Jangan doain suami itu, apalagi sampai bilang sama anak, gitu kan? Ah, papa kamu mah nggak bakalan berubah-berubah, ada gitu-gitu wae dari dulu. Bunda, ingat hadis dari Nabi. Doa yang diucapkan diam-diam, itu kan ucapan itu doa, diucapkan diam-diam, diaminkan malaikat, nggak akan bisa terjadi, dan selamanya nggak akan pernah bisa berubah. Tapi kalau kita tersakiti, ya, pakai ilmunya Asiyah dan juga Maryam, datang ke Allah, ya Allah, saya sakit hati, saya terluka ya Allah. Saya terluka bisa jadi karena saya pernah melukai orang lain, atau saya melukai engkau karena hambamu ini berekspektasi kepada suamiku, seolah-olah suamiku itu sempurna. Itu kan ada dalam hati kita dan pikiran kita. Pengennya apa? Masak, dipuji, selesai masak. Ternyata suami nggak muji, ngambek, salah sendiri. Itu penyakit dibuat sendiri, Bunda. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Maksud saya, kalau memang suami nggak pernah muji, jangan ngarep. Apalagi sampai ngomong, papa tuh kenapa sih nggak pernah muji? Ngelihat suami udah makan nikmat, habis nambah, syukuri. Apa? Berarti makanan kita kepake. Simple, Bunda. Dan orang-orang yang seperti itu punya kualitas hati yang tenang atau gelisah? Tenang. Hati yang overthinking atau tenang? Tenang. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar hati itu bisa tenang, sehingga ketenangan yang dimiliki oleh wanita yang itu bisa menghadirkan kenyamanan di dalam rumah. Suami pulang ke rumah tenang, nyaman, anak-anak kumpul di rumah tenang, nyaman, ya. Sehingga apa? Seiris surga yang disebut dengan baiti jannati ada dalam rumah kita sebelum surga yang sesungguhnya Allah kabulkan. Saya tutup dengan ayat ke-38 surat Al-Baqarah.
Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa arti dari fala khaufun alaihim wala hum yahzanun? Artinya sederhana, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut, tidak overthinking, tidak gampang baperan. Berarti orang-orang yang tidak saya sebutkan ini hidupnya tenang apa gelisah? Tenang. Maka dari ayat ini, kalau hidup kamu pengen tenang, famang tabi'a huda, pakai petunjuk Quran. Dan apa yang saya sampaikan ini, inilah petunjuknya salah satunya. Bagaimana Bunda bisa menjauhkan sifat-sifat buruk dari diri kita agar tidak ditolak oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan belajar dari orang-orang salihah yang hidupnya dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya, biar hidup kita tenang, gak ruwet, gak stres, sehingga apa? Irisan surganya bisa kita nikmati dengan kalimat baiti jannati, dan capek lelahnya kita akan kita dapati nanti di surga yang sesungguhnya. Allahu a'lam bishawab Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tahu nggak mudah mengaplikasikannya, karena apa? Saya cuma titip pesan, Bunda, musuh Bunda bukan anak, bukan suami. Siapa? Diri sendiri, setan yang di dalam diri kita, yang selalu membisikkan, membuat Bunda malas, membuat Bunda baperan, membuat Bunda gampang kecewa, membuat Bunda pengen yang ngebalas, membuat Bunda pengen malas melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Semoga Allah merahmati kita dan menjaga kita dengan bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang Allah sudah sampaikan lewat pengajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator Bunda. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahir dan batin. Bunda, sebelum saya buka keran pertanyaannya, saya mohon izin ke bunda-bunda panitia dan pengurus MTRJ 5. Nanti selesai sesi tanya jawab, kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja, ya. Tidak untuk kali ini saya mohon izin, maaf banget, nggak muhasabah bareng dulu. Kenapa? Karena saya harus langsung ke Cirebon. Hari ini sampai hari Jumat saya ada safari dakwah di Jawa Tengah. Takutnya ketinggalan kereta, itu doang. Jadi ikhtiarnya saya coba untuk pulang lebih awal, ya. Tapi insya Allah nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis sebagai ikhtiar kita mensyukuri dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hari ini yang Allah hidangkan sebagai hidangan hidayah buat kita. Maka kalau ada yang mau bertanya silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, hatur nuhun. Terima kasih Pak Ustadz. Tausiahnya sangat, kalau buat saya mah jelek banget Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya, menjadi wanita yang baik tadi, yang tidak dicintai surga supaya jauh-jauh, yang dicintai surga supaya dekat-dekat. Amin. Ada yang mau bertanya nih, kayaknya dari itu udah ngacung. Saya minta tolong bantuan ibu-ibu panitia ya. Tolong yang paling duluan siapa? Jangan dulu mulai Ibu, tenang. Baik, yang mau bertanya mangga silakan. Yang Ibu Teteh pakai nikah punten. Berdiri Teh. Ya, kesini aja. Makasih Teteh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perkenalkan Bu Cucu dari Raja Wali, Bandung. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, Mangga, Bunda. tentang seorang wanita, adakah amalan yang bisa masuk surga tanpa hisab selain patuh taat pada suami dan pada Allah dan malaikatnya? Siap. Yang lainnya mohon penjelasan Pak Ustadz. Baik. Ya, terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka pertanyaan sederhana begini Bunda. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW. Arab Badui ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan sama saya amalan yang paling sederhana tapi bikin saya gampang masuk surga. Mirip ya? Ini makanya sejarah itu menjadi referensi kita sebetulnya Bunda. Dijawab sama Nabi SAW, kerjakan yang 5, sholat 5 waktu dengan kualitas yang terjaga sepanjang hidupmu, jangan pernah ditinggalkan, maka kau akan masuk surga. Sederhana sebetulnya. Itu kan jaminan. Kenapa? Kan kata Nabi SAW, kalau sholatnya saat dihisab sempurna, maka sempurna amalnya. Tapi kalau cacat yang lainnya juga.
Kenapa Arab Badui ini minta sesuatu yang sederhana tapi punya besar dampak? Dan Bunda, kata Arab Badui gini, gak apa-apa deh walaupun saya harus masuk surga yang paling bawah. Mintanya sederhana kan? Maka amalannya yang diberikan juga sederhana. Kalau pengen amalan yang paling puncak, maka amalannya juga istimewa. Kan beliau, Bunda barusan nanya sama seperti Arab Badui itu nanya, pengen tahu amalan yang bisa dikerjakan oleh muslimah, para wanita, ya bukan hanya para wanita sebetulnya, laki-laki juga bisa melakukannya. Tapi itu menjadi amalan yang memudahkan kita masuk surga. Nah, ada tambahannya. Surga yang diminta sama Arab Badui ini surga yang paling bawah. Tapi walaupun sebawah-bawahnya surga, itu udah surga. Ya, yang beribu-ribu kali lipat lebih nikmat, lebih indah daripada bumi. Oke? Kata Rasulullah, kerjakan yang 5 sepanjang umurmu, sepanjang hidupmu, dan jangan pernah ditinggalkan. Itu bisa jadi amalan kita, Bunda. Salat 5 waktu berarti lebih kepada awal waktu. As-salatu ala waktiha. Pertanyaannya gini, kenapa Arab Badui ini minta amalan yang sederhana? Bunda, yang namanya Arab Badui tinggal di kampung terkecil di tengah gurun pasir, yang bayangkan kalau dia mau sholat tahajud nggak bakalan kebayang. Kenapa? Namanya gurun, kalau malam dingin, ya kan? Mau puasa, misalkan dia mau puasa serba terbatas semuanya, ya. Kemudian maaf, dia mau maksiat, ketemu perempuan-perempuan yang serba mini pakaiannya, nggak ada yang terlanjang kecuali onta. Di saat itu, ya kan, di lingkungannya dia nggak ada yang telanjang kecuali onta, kan nggak mungkin gitu. Makanya karena peluang maksiatnya kecil, dia juga nggak mau capek-capek, makanya minta amalan kepada Rasulullah, sesuatu yang sederhana, nggak apa-apa balasannya surga yang paling pendek, tapi memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan yang 5 sepanjang umurmu, jangan pernah ditinggalkan. Punten Bunda, saya tambahin sedikit. Pernah lihat nenek-nenek kita dulu yang sudah wafat? Maaf Bunda, pakaiannya nggak semahal Bunda, tidak sesari Bunda, pakainya pakai kain kebaya, dadanya kemana-mana, ya, kerudungnya dicangkolin, yang kalau ada tamu baru ditarik ke atas. Lihat, ahli tahajud bukan? Tidak. Duduk di majelis ilmu? Nggak pernah, boro-boro. Tapi ke sawah? Iya. Tapi lihat Bunda, wafatnya mereka selalu indah kebanyakan. Kenapa? Lihat, ketika diuji, Nek, itu patok tanah yang sebelah sono mau digeser sama orang. Apa kata beliau? Keun bae, cu, biarin. Yang penting bukan kita. Sholat 5 waktu doang. Tahajud jarang. Puasa Ramadan dikerjain kalau pas puasa, iya kan? Senin Kamis nggak pernah. Kemudian puasa Daud apalagi? Mungkin nggak paham tentang puasa Daud Bunda. Bagi beliau sudah dikasih kesempatan sholat 5 waktu, udah rezeki besar. Bahkan kadang masuk ke kamar buat sholat itu sebelum azan berkumandang. Maghrib ke Isya muterin apa? Tasbih, ya. Dan kita nggak bisa ngeganggunya ketika maghrib dan Isya. Itu lihat hidup-hidup orang yang berkah. Bunda, ngaji ke sono sini, tahajud nggak tinggal, Senin Kamis dijalanin, ya. Ramadan apalagi istimewa. Nah, gampang stres, gampang rudet. Berarti kan ada yang salah, iya kan? Dalam kualitas ibadah yang kita kerjakan, bukan ibadahnya yang salah, bukan. Tapi kita berlomba-lomba mengerjakan ibadah, pahalanya dapat, tapi berkahnya nggak dapat sama sekali, karena tidak merubah kondisi dan keadaan hati kita menjadi semakin baik, semakin lembut, bisa ngerasain kesedihan orang, akhirnya membantu mereka, bukan malah nyukur-nyukurin orang yang lagi sedih dan kena musibah, bukan. Nah, itu PR buat kita Bunda. Makanya Allah tuh isyaratnya dari Nabi apa? Menyukai sesuatu yang sedikit tapi konsisten. Allahu a'lam bishawab. Nuhun Pak Ustaz. Ya saya ingat dulu nenek saya kalau saya belum sholat, wah ditarik-tarik sebutnya. Oh betul kan Bun? Nah, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Mangga Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Dede dari Jalan Suci. Siap Bunda. Mau bertanya tentang kesalahan gitu ya. Kita itu punya salah terhadap orang gitu ya, anak misalnya. Tapi sudah meninggal gitu ya. Dan selalu teringat gitu. Bagaimana caranya meminta maafnya dan setiap itu ingat terus dosa itu, dia tenang hati Ibu gitu ya. Bagaimana caranya supaya tenang gitu ya dan meminta maafnya gitu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, Masya Allah. Ini pertanyaan yang saya yakin banyak dari bunda-bunda di sini pun yang mengalaminya. Berbuat salah dan dosa sama orang lain, gak sempat minta maaf, tapi keburu wafat. Bukan kitanya, tapi orang yang kita zolimi itu. Terus bagaimana cara minta maaf? Satu, kalau itu orang lain, datangi keluarganya. Minta permohonan maaf kepada keluarganya, karena itu ahli warisnya mereka, nasabnya mereka terikat. Minta maaf sama mereka dulu. Setelah itu, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah. Dan jadikan salat taubat itu sebagai 2 rakaat yang ringan sebagai pengantar salat malam kita. Yang ketiga, Bunda, bersedekah boleh atas nama orang itu sebagai amal soleh yang bukan hanya untuk kita tapi juga ngalir ke yang bersangkutan. Ya, itu 3. 1, datangi keluarga. 2, salat taubat dan nasuha, salat taubat. Yang 3, bersedekah. Itu masih boleh dan insya Allah itu ngalir kebaikannya untuk dia juga yang bersangkutan. Nah itu Bunda, kalau masih ada perasaan yang kasuat-suat gitu ya, perasaan gak enak, perasaan apakah diterima atau enggak, syukuri. Kenapa? Allah masih membiarkan perasaan gak enak itu tinggal di dalam hati kita, biar kita berhati-hati dan tidak semena-mena dan gampang berbuat zalim sama orang lain. Karena kalau berbuat zalim sama orang lain, tiba-tiba yang bersangkutannya meninggal, gak enak, Bunda. Nah itu yang disebut dengan iman, Bunda. Jadi iman itu muncul untuk menguatkan hati kita dan menghadirkan penyesalan. Akhirnya apa? Lari ke Allah, minta ampun, bertobat, menginsafi dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Karena taubat itu harus ada 2 unsur, Bunda. 1, menyesali, ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu yang pertama, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, fokus memperbaiki diri. Jadi kalau cuma minta maaf sama suami tapi masih mengulang kesalahannya, itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Itu namanya ngeremehin. Ya, karena apa? Yang namanya berubah, minta maaf harus ada penyesalan dan perubahan dalam hidup kita. Jadi semoga ini bisa jadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semuanya, sehingga kita terjaga untuk tidak menzolimi dan bermaksiat kepada Allah lewat orang lain. Hati-hati Bunda ya. Bunda, kurang lebih itu. Semoga Allah merahmati Bunda dan keluarga Bunda, dan insya Allah semoga yang bersangkutan Allah lapangkan kuburnya dan diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Bunda. Ya. Ahlan. Oh, itu udah ada yang maju. Bunda yang sebelah sini belum. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustadz, mohon penjelasan, mohon maaf ini bukan saya show gitu. Biasa kalau salat tahajud, terus suatu waktu saya kesiangan, tahu-tahu udah azan subuh gitu. Jadi salat tahajudnya terlewatkan. Yeah. Terus dalam hati saya tuh menyesal, menangis gitu, Ustadz. Terus amalan apa yang bisa saya lakukan untuk membayar atau pahalanya sama dengan salat tahajud? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada orang yang ketinggalan sholat biasa aja. Ada orang yang ketinggalan sholat padahal sunnah, itu sedihnya luar biasa. Saya berbaik sangka bunda-bunda di sini masuk kategori yang kedua, yang sedih ketika ibadah bahkan yang sunnah ketinggalan, itu kecewa, sedihnya luar biasa. Kenapa ada orang yang biasa aja ketika ketinggalan sholat, sebetulnya bukan karena dia nggak mau sholat, tapi karena Allah lagi nggak mau ketemu sama dia.
Ya, sama Bunda, punten. Saya mau tanya, kapan terakhir hatam Quran? Kene-kene ayen masih lebaran gitu, berarti belum dibuka lagi. Punten, tolong dijawab, ada atau tidak yang menghatamkannya Ramadan kemarin? Ada. Yuk kita ngucapin kalimat innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Hati kita mati. Bunda, bukan kita yang nggak mau buka Quran, tapi Allah melihat kita begitu kotor dan berdosa, tidak mengizinkan kita membuka kitab sucinya. Ya, Ustaz, Quran saya mah di HP. Alhamdulillah Bunda. Pertanyaan saya, mana yang sering dibuka, Qurannya atau media sosialnya? Balik lagi ya. Saya jawab pertanyaan beliau gini. Buka Quran surat ke-8 ayat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Ketika membaca ayat-ayat Allah makin bertambah imannya. Berarti kalau malas baca Quran, imannya tipis, mudah maksiat, hidupnya gelisah, gampang stres. Dari ayat ini saya menjawab pertanyaan Bunda itu. Ada orang-orang yang sholat biasa aja ketika ditinggalin, bahkan ada yang ngomel, ih udah zuhur lagi aja. Ada yang begitu, banyak ya, yang di kepala dan hatinya isinya dunia. Itu biasanya begitu, komplain ketika bunyi azan. Bahkan gak sedikit orang yang sebelah nempel sama masjid, begitu ternyata kedengaran suara masjid, ya ampun, ini azan kenceng banget, berisik banget sih, ngeganggu orang istirahat. Pernah nonton film tentang, bukan film, tayangan tentang ruqyah di Trans? Ya, kalau ada yang baca ayat-ayat tertentu atau baca suara azan terdengar ngomel, berarti dalam badannya sedang ada setan. Itu kan keburukan. Tapi kalau ada orang yang gelisah karena sudah terbiasa menjaga kebaikan-kebaikan Allah, tadi kayak kain celeng lewat, ya kan, biasa ngisi yang terbaik, ternyata ya Allah kok lupa saya ngambil uang. Ada yang begitu, ada. Itu orang-orang yang hatinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah jaga untuk tidak kehilangan momentum berbuat baik. Karena Allah pengen dia membeli surga dengan semua kebaikan yang dia lakukan, dengan keistiqomahannya. Terus apa yang harus dilakukan Ustadz? Kalau kayak pertanyaan beliau, kesiangan Ustadz bangun subuhnya, bangunnya pas azan, padahal sholat subuhnya belum. Ada orang yang begitu, Masya Allah, banyak Bunda. Dan saya husnuzon, Bunda itulah orang-orangnya yang duduk di sini. Bagaimana cara membalasnya? Kita pakai ilmunya Sayyidina Umar. Umar keluar dari kebon, ternyata telat sholat asar berjamaah, sahabat udah pada keluar semua dari masjid. Apa yang dilakukan sama Umar? Menyedekahkan kebun kurmanya. Apa pelajarannya? Bunda, jangan disedekahin rumahnya, ya. Jangan disedekahin kasurnya karena bikin kita terlambat bangunnya. Jangan. Tapi di siang harinya sedekahkan dengan nominal terbaik yang kita punya. Makanya Bunda, minimal punya budget untuk sedekah, minimal aja sehari 10.000, kali sebulan 300.000. Gampang, kalau ngeluarin langsung 300.000 kelihatan besar. Tapi kalau setiap subuh dimasukin kain celeng, setiap subuh dimasukin kain celeng, ya sebulan 300.000, anterin tuh ke tempat-tempat yang amanah untuk kebaikan, jadi amal soleh. Ternyata di hari itu kesiangan, masukin yang biasanya 10.000, masukin 50.000. Ya Allah, ini hukuman untuk diri saya karena kesiangan. Saya nggak jajan ya Allah hari ini, tapi saya sedekahkan untuk menghukumi diri saya. Masukin 50.000. Ternyata masih biasa aja, 100.000 sekalian. Nggak apa-apa Bunda. Bunda suka ini kan, sempal sempil uang kan ya. Sempal sempil uang kan nggak sedikit tuh, karena dikumpulin gitu kan, keluar ambil yang terbaik. Yang terbaik itu gini Bunda, jadi ketika mau ngasih tuh gitu, itu yang terbaik. Jadi begitu udah masuk, lepas,
Karena mau ngasihnya itu susah, karena ini besar nilainya, besar nominalnya. Nah itu yang terbaik itu seperti itu. Kalau cuma masih 5.000 kene, kemudian 10.000 itu masih biasa. Tapi kalau udah pecahannya 100.000, bahkan lebih dari itu kelipatannya, Bunda masukin 200.000 atau lebih dari itu sesuai dengan kemampuan, ya ingat garis bawahi. Maka semoga itu bisa menjadi pengganti dari sholat malam yang tertinggal, sehingga malam harinya Allah bangunkan lagi karena tersenyum kepada kita, mau menghukumi diri kita yang sebetulnya nggak salah, tapi mau membayar keterlambatan kita bangun di tadi malam, gitu ya. Itu boleh. Satu lagi Bunda dari sebelah sini. Mangga Bunda yang milih next masuk. Yang maju ungu deh. Iya. Satu lagi Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda. Izin bertanya Pak Ustaz. Mangga. Masalah ciri-ciri wanita yang telak surga itu diantaranya kan sifat sadaqah itu ya. Iya. Yang pengen menang sendiri kalau berdebat. Tapi saya tujuannya itu untuk ngingetin, karena yang diingetin itu suka pelupa, itu gimana? Oh. Baik. Terima Baik, kasih Bunda. Pak Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ngingetin suami yang sering lupa, apakah itu masuk dalam kategori sedekah tadi, yang pengen menang sendiri, yang suka ngeyel, keras kepala, egois? Tidak. Karena Bunda mengingatkan suami yang lupa itu biar ingat kan, biar ingat berarti biar tidak salah kan, biar berbuat baik kan, maka itu tidak masuk dalam kategorinya. Justru itu insya Allah jadi amal soleh Bunda, karena mau terus ngingetin. Nah, saya mau garis bawahinya gini, ngingetin suami itu harus ada dua unsur ini. Satu, tahu caranya. Kedua, tahu waktunya. Waktunya, kapan waktu yang paling tepat mengingatkan suami ketika salah atau lupa? Nah, tambahan duanya lagi nih, kenyangkan dulu perutnya, puaskan syahwatnya. Itu gak akan konslet lagi, gak akan emosian lagi dia. Karena apa? Stress release bagi manusia itu adalah berhubungan badan suami istri yang halal. Itu stress release Bunda. Kenapa? Semuanya lepaskan energinya saat itu. Muncul hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Jadi kalau diajak ngobrol pasti nyambung. Dah Ustadz, abis gitu tidur suami saya, tunggu sampai bangun. Karena kalau sudah seperti itu, tidur, bangun, perutnya lapar, kenyangin perutnya. Sambil di meja makan, ngobrol pelan-pelan. Nah, ngobrolnya ini tahu caranya. Maksudnya gimana? Ngobrol sama suami itu jangan pakai kalimat esai. Papa teh salah, yang tadinya santai jadi tegang lagi. Tapi pakai kalimat pilihan ganda. Apa? Meluas. Pak, Mama teh berharap ya dinasehati kalau papa ngelihat mama bermaksiat. Maksudnya gimana Ma? Misalkan kalau mama itu chattingan dengan laki-laki terus ketahuan sama papa, sok papa nasihatin mama karena mama nggak mau masuk dosa. Padahal apa? Itu teh nyindir suami, jangan sering chattingan sama perempuan, pasti kepikiran sama dia. Itu caranya. Jadi ngajak kebaikan, ya, pakai kalimat esai, diperluas. Maaf, dengan kalimat pilihan ganda, diperluas. Bukan strict to the point, esai. Papa tuh nggak boleh, papa tuh nggak ngehargain mama. Oh, nggak suka suami digitu, sepaneng langsung Bunda. Jadi itu boleh, insya Allah jadi amal soleh buat Bunda. Pola komunikasi, ngingetin suami, tahu caranya, tahu waktunya. Kapan waktu terbaik? Setelah dikenyangkan perutnya dan dipuaskan syahwatnya. Insya Allah akan terbangun komunikasi yang baik kalau dibiasakan. Pengen tahu gimana detailnya? Nanti bulan Februari saya punya couple class. Mau ikutan? Mangga Bunda. Tapi wajib sama suami, ya. Insya Allah nanti informasinya saya share di Instagram saya dan terbatas hanya 50-60 pasang doang. Itu seharian. Berbayar Ustadz? Iya, bayarnya itu buat makan, snack, sama fasilitas tempat Bunda. Adem, nyaman, dan semoga fokus kita bisa ibadah. Siapa tahu Bunda-Bunda dari MTRJ 5 juga ada yang mau ikut, silakan. Memahami lebih detail, lebih dalam tentang bagaimana menghadirkan surga di dalam rumah kita. Karena temanya merawat cinta sampai surga.
sama pasangan. Mahal nggak Ustadz? Masih di bawah 1 juta sepasang. Ingat, sepasang, bukan 1 orang, sepasang. Ini masih dihitungkan. Nanti insya Allah kalau nggak ada halangan itu tanggal 8 Februari sebelum Ramadan. Jadi membekali para keluarga-keluarga untuk masuk ke dalam ibadah keluarga yang namanya Ramadan. Silakan. Satu lagi ya. Siap, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, dari sifat 4 wanita yang diridhoi Allah masuk surga itu di sini ada Asiyah. Nah, bukan kebetulan juga ini ada teman ya, di dalam yang rumah, diuji? Iya, yang diuji dengan suaminya. Yeah. Dia cukup sabar, tapi akhir-akhir ini teman saya itu mungkin udah nggak kuat kali ya. Dia sering cerita, bukan curhat ke siapa aja, tapi termasuk ke saya, tapi dia curhatnya mungkin aja sebatas yang intinya aja. Nah, yang saya tanyakan itu kan saya bingung, kalau bilang sabar terus kan pasti ada batasnya, dan kita juga apa yang harus menyampaikan ke teman saya itu yang lebih baik, seperti yang tadi Ustadz contohkan, kalau misalnya ada keguguran itu bilangnya qadarullah ya. Nah, kalau untuk yang seperti teman saya ini, apa yang harus saya sampaikan? Qadarullah juga. Qadarullah juga, tapi jangan dikembaliin mic-nya. Saya potong dulu sedikit Bunda. Maaf punten, bukan nggak sopan ya. Bunda tadi bilang yang namanya sabar ada batasnya. Pertanyaan saya, kata siapa? Tidak ada batas. Ada. Kadang kita ngingetin teman itu, iya saya juga ngerti sih, dah sabar mah memang ada batasnya. Itu mah kamu salah. Itu melemahkan dia nantinya. Di dalam Al-Quran nggak ada batasan sabar, itu nggak ada. Yang ngasih batasan itu kita sendiri, Bunda. Di mana batasan paling akhir dari sabar kita? Surga. Tadi surat Ar-Ra'd 23-24. Orang-orang yang bersabar dan tetap mencari keridhaan Allah, sujud kepada Allah, menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, minta selalu ditemani ketika menghadapi berbagai macam ujian dan masalah. Kata Allah apa? Aku akan berikan surga sebagai balasannya. Kalimatnya apa? Assalamualaikum bima sabartum. Di mana kalimat itu terucap? Di depan pintu surga. Berarti batasan sabar itu di depan pintu surga. Saat kita bertemu dengan malaikat dan mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum, terima kasih selama hidupmu sudah bersabar, ini balasan untukmu. Nah Bunda, hati-hati juga ya kalau jadi tempat untuk teman curhat. Jangan pernah mengatakan, iya sih Cek ya, iya sih Teh ya, saya juga paham dah, kalau saya ngerasain itu saya juga pasti gak akan mampu. Namanya manusia ya, sabar ada batasnya. Salah, itu melemahkan teman nantinya ya. Saya bukan menganggap beliau salah, Teteh nggak salah, ya kan? Saya cuma mengoreksi sedikit kalimat yang mungkin itu kalimat keluar dari temannya yang lagi futur, ya, yang lagi futur. Makanya akhirnya mengatakan, ya saya teh capek kayak begini-begini aja, suami nggak berubah. Dah sabar itu kan ada batasnya kan. Terus ternyata spontan kita ngucapin iya gitu kan, misalkan. Itu juga nggak boleh. Sok mangga lanjut. Akhirnya secara berdua gitu ya, kita ngobrol ya. Saya ajak untuk mencoba mendamaikan hatinya dulu, Ustadz. Yuk kita sekarang belajar sama-sama, kita sebagai posisi perempuan sama, walaupun diujinya sedang berbeda. Saya coba untuk selalu mengingatkan dia untuk ingat Allah, jangan lupa sholatnya, jangan lupa sholat tahajud sunnahnya, dan juga ikut kajian, dan juga selalu minta tuntunan, selalu membaca Al-Quran. Itu yang selama ini saya ajak ya ke teman saya. Itu udah bener. Bunda ngelakuin, ajak temen yang lagi berduka, lagi terluka, itu ke tempat yang baik. Karena kalau ke majelis ilmu kayak gini, nanti kan kita mau nggak mau nunggu waktu zuhur, ya kan? Sholat zuhur kan berjamaah di sini, dapat kebaikan, tenangnya double, tenang tenang menikmati majelis ilmu, dan tenang sujud berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Bunda lakukan sudah benar, mengajak pada kebaikan. Itu kenapa kita harus belajar ilmu agama. Kalau sewaktu-waktu kayak yang dialamin sama beliau, kita bisa semakin menguatkan seperti yang beliau lakukan. Tambahin nasihatnya, tapi tidak terkesan menasehati. Saya juga dulu pernah ngalamin ujian Teh,
Tapi saya nggak bisa cerita detailnya. Tapi Masya Allah, yarhamkumullah. Tapi Masya Allah, itu bikin hati saya tuh capek banget. Tapi itu tadi, ada beberapa ustadznya pernah ngomong, datangin majelis ilmu, sholat tepat waktunya dijaga, baca Qur'annya pelan-pelan, sesekali tahajud pelan-pelan, insya Allah jadi solusi dan kebaikan buat kita. Yuk bareng-bareng, temenin tuh orang-orang yang lagi sedih begitu, jangan ditinggalin. Walaupun kita capek ya, kita udah ada urusan dengan kehidupan kita ya, terus kemudian harus ngurusin orang lain, itu pasti capek. Sama Bunda, ini saya harus jadi tempat sampah. Berapa orang yang nanya? 5 kan? Iya kan? Itu capek. Tapi karena sudah mewakafkan hidup untuk dakwah, dan saya percaya ini ada amal solehnya, akhirnya nggak terlihat capeknya, justru menjadi energi untuk terus berbagi dalam kebaikan. Ini dari sini harus ke Cirebon. Kenapa? Bandung Purwokerto kan nggak ada. Harusnya dari Cirebon, dari sini ke Cirebon 2 jam. 2 jam nunggu nanti, keretanya jam 4. Keretanya jam 4. Nanti 2 jam lagi sampai Purwokerto. Apakah langsung ke hotel? Enggak. Pasti disuguhin makan malam dulu, ngobrol segala macam. Capek Bunda. Tapi apa sih yang kita cari dalam capeknya kita berinteraksi sosial kalau bukan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Karena saya katakan demi Allah, enggak pernah bisa beli surganya Allah kita hanya dengan sholat kita yang enggak seberapa. Ya, salatnya masih banyak. Iya, saya nyebutnya buricak burinong lah. Kadang husu, kadang enggak, kan gitu. Iya. Sedekahnya juga enggak seberapa. Ngaji Qur'annya lebih parah lagi, tara-tara gitu kan. Nah, itu jadi PR. Jadi Bunda ngasih semangat, ngasih motivasi, ngingetin teman untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah, bahkan sampai menemaninya. Semoga itu jadi jariah amal soleh buat kita. Karena apa? Kita menolong orang yang sedang kesusahan, percaya dan yakin aja nanti saat kita susah Allah turunkan dan kirimkan orang yang akan menolong kita. Itu sunatullah. Ya, itu sunatullah. Ketika kita menyakiti orang, menzolimi orang, saya katakan demi Allah, nanti Allah akan kirimkan orang yang akan menyakiti dan menzolimi kita juga. Maka berbuat baiklah terus kepada siapapun, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Hatur nuhun teteh, Bunda dan yang lainnya juga, keluarga besar MTRJ, bunda-bunda semuanya, makasih banyak, hatur nuhun, semoga selalu istiqomah, diberkahi Allah, dan bunda-bunda semua yang lain juga sudah hadir, semoga Allah berkahi, Allah sehat afiatkan kita, dan semoga bisa jumpa di lain kesempatan insyaallah. Saya izin langsung pamit, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Mau tutup berdoa dulu Ustaz? Siap, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, maafin kalau terlintas di hati kami kesombongan saat duduk di majelis ilmu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin Bunda, semoga bisa silaturahmi di lain kesempatan. Hadanallahu wa ikum ajmain. Semoga selalu diberkahi Allah, dibahagiakan Allah, sehat afiat, dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ridho atas tausiahnya.